Mbok. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Gua hari ini ngelanjutin perjalanan touring hari pertama kemarin yang dari Bandung ke Malang. Cuma kemarin gue sempat berhenti di Klaten. Nah ini gue touring hari kedua, melanjutin ke arah Malang dari Klaten. Jalurnya tetap sesuai rencana awal. Gue ngelewatin jalur selatan. Tetap ngambil jalur selatan, jadi gue mau lewat Pacitan terus mampir ke Pantai Kelayar, Karangbolong dulu, foto-foto bentar, mampir bentar. Habis itu mampir keduanya itu di Pantai Kebo. Insya Allah kalau nggak ada kendala lancar, mampir lagi di Pantai Kebo, daerah Trenggalek. Duh, enak banget pagi-pagi. Pagi-pagi di desa. Alhamdulillah itu yang hari pertama kemarin, perjalanan hari pertama itu full 16 jam sama istirahatnya. Alhamdulillah nggak ada kendala, nggak ada masalah selama di jalan. Kalau yang nanya, lama banget 16 jam, 16 jam itu karena gue setiap 2 jam sekali gue pilih break ride dulu, berhenti dulu istirahat. Wih, apa ini jembatannya bagus. Pilih istirahat dulu, setiap 2 jam riding gue istirahat. Bukan lemah, buat ngisi cairan tubuh. Siap ya, buat minum, sebat. Apalagi kondisi panas kan kemarin itu. Aduh, enak banget ini tiap pagi begini mah. Sunrise bro, sunrise bro. Gua di Klatennya, bukan di kota Klaten ya, ini di daerah kabupaten ya, kayaknya Kabupaten Klaten kayaknya, di Cawas. Iya, di daerah Cawas. Mungkin ada teman-teman yang nonton asalnya dari Cawas. Oh, motongnya di sini. Ini sambil jalan gue sambil bahas ini aja deh ya, CarPlay yang gue pakai. Jadi 2 tahun lalu itu gue touring ke Sumba sama teman-teman
touring ke Sumba, cuma gue belum pakai CarPlay ya, masih pakai handphone buat nge-maps. Terus gue taruh di holder begini, persis holdernya sama. Waktu itu ya gue pakai iPhone ya buat nge-maps. Nah ternyata pulang-pulang dari touring, HP gue itu kalau dipakai buat foto video yang kamera 0,5 nya itu dia ada black spotnya di hasil foto sama hasil videonya, ada black spot. Jadi jelek hasilnya. Nah gue tuh penasaran kenapa, ternyata itu dia gara-gara kena getaran terus sinar matahari. Kalau gua jalan siang, apalagi di daerah timur ya, di Pulau Sumba itu kan memang terik banget kalau siang tuh, emang ya panas lah ya, di mana-mana juga panas gitu loh. Cuma lebih hot pop aja lah di Pulau Sumba tuh, karena emang pulaunya tuh gersang juga kan, ketambahan pulaunya itu gersang. Nah jadi tuh gua nggak tahu sensor atau apanya itu rusak, makanya hasil foto sama video gue yang 0,5 itu pasti ada black dotnya gitu, tipis tapi annoying banget, tipis tapi ganggu banget. Jadi sekarang gue pakai CarPlay aja daripada ngerusak HP lagi ya kan, ya meskipun HP gue tetap sama ya. CarPlay yang gue pakai mereknya Alien Rider MS2. Dia koneknya cepet banget. Cuma gue ngambil bukan yang full paket ya. Yang full paket tuh kan dia ada sensor bannya, ada kamera depan belakang, terus ada sensor sensor samping kanan kiri, depan belakang gitu. Itu gua nggak pakai yang itu, jadi gue cuma bukan full ya, jadi gue cuma ngambil yang body aja, karena gue cuma butuh mapsnya, gue butuh rutenya gitu loh. Untuk harganya gue kemarin 5 jutaan apa ya? Iya kalau nggak salah harganya 5 jutaan, waterproof. Terus sekarang gue nggak worry lagi lah riding, taruh HP di handlebar ya kan, resiko juga. Belum lagi kalau hujan, bingung lagi ngelepas dari holder lah. Udah sekarang mah udah pakai CarPlay gini, dia udah waterproof. Terus udah iya tahan banting lah dia nih, istilahnya dia dibikin untuk tahan banting gitu, biar kita nggak usah bingung di HP lagi, udah di sini aja gitu. Dan ternyata memang bermanfaat sekali. Ya semoga hari ini perjalanannya lancar, nggak ada kendala. Perkiraan nyampe di Pacitan Karangbolong sih, kalau gue cek di rutenya 2 jam untuk stop pertama. Berarti ya sekarang jam 6 ya, insya Allah nyampe jam 8 lah. Dan semoga belum terlalu panas di sana, biar gue bisa ngonten sebentar sama balas dendam. Nah ini baru pertama kali gue tuh touring dari barat ke timur. Gue kemarin tuh dari Jakarta sebenarnya, berangkatnya dari Jakarta. Cuma gue mampir nginep di Bandung, ketemu teman-teman yang dari Jember itu. Ketemuan lah kita di Bandung ya kan.
rencana awalnya tuh gue kira mereka habis riding dari Jember ke Bandung, gue samperin ke Bandung, kita pulangnya riding bareng. Ternyata mereka pulangnya dilanjut towing. Nah ya udah, akhirnya gue terlanjur ke Bandung kan, ya udahlah, gue bilang lanjut aja deh kalau gitu. Jadi kita di Bandung kemarin tuh ketemu cuma buat Satmorian aja di Satmori sama Satmori, sorry. Ketemunya coba buat Satmori, KFC, Setiabudi, Lembang. Nah ya udah, akhirnya setelah Satmori, minggunya mereka lanjut Jakarta, Satmori ke Sensi, gua lanjut ke Jogja, ke Klaten. Makanya kemarin gua pas pulang hari Minggu itu lewat Ciwidey, itu kebarengan sama orang-orang Satmori. Jadi ya udah, dapet lah gua momen-momen fotonya. Yang fotonya udah pada bagus-bagus dah, nggak diragukan lagi dah. Oh, ada turbo. Please ada, please ada. Oh, ada, alhamdulillah. Turbo ada, Mas? Hah? Full ya? Sebentar. Pakai kartu bisa. Pakai kartu bisa. Oke. Oke. 249. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut lagi. Tadi gue isi bensin dari setengah. Totalnya 8 bar. Tadi sisa 4 bar gue isi lagi full. Nambahnya 250.000 Pertamax Turbo. Perjalanan ke timur, jalan pagi, itu gak enaknya kita ngelawan matahari. Jadi berhadapan dengan matahari, jadi silau. Terus ini beberapa kali ketemu teman-teman rombongan, kayaknya sih mau ke Pacitan juga. Berat silau kan gua. Oh, ini lurus. Oke. Waktu gua naik Harley solo ride juga lewat sini kok. Waktu itu gua bawa Softail. Sebenarnya mah touring tuh motor apa aja, asal ada. Buset, air apa itu dari truk tuh. Aduh.
nyiprat guys ke helm, jadi kotor nih kalau air bersih. Ntar kalau dia bawa ikan, amis dong visor gua. Oh iya, motor touring mah motor apa aja asal sehat, asal kita seneng, niat, pasti berangkat. Pasti berangkat. Jadi nggak harus lu nunggu punya motor yang proper touring baru lu berangkat gitu, jauh deket. Ya kalau lu mau nunggu begitu mah kapan berangkat ya, pertanyaan gua. Jalan aja dulu, main aja dulu dengan motor yang ada, tapi motor yang sehat ya, yang kita rawat. Atau sebelum agenda mainnya itu motor di prepare, di servis dulu ke, atau dicek-cek dulu, berangkat deh gitu. Kalau selalu nunggu, motor gua nggak enak nih buat touring, motor gua gini, motor gua gitu, ya itu mah namanya alasan. Lu nggak lihat tuh tadi rombongan-rombongan yang gue lewatin, macam-macam pak motornya. Jadi nggak harus selalu motor touring. Asal sehat ya, asal motornya sehat ya. Terus apalagi kalau solo ya, solo riding ya. Bukan riding ke Solo, solo riding. Solo riding itu juga ke mental. Mentalnya harus berani, harus kuat. Karena kita sendiri gitu loh. Beda kalau rombongan sama teman-teman. Kalau rombongan sama temen-temen ada apa-apa itu ada backup gitu loh. Kalau solo ride ya kita harus siap gitu loh, harus well prepared juga. Makanya gue bilang itu harus well prepared. Jadi kalau ada amit-amit ada kendala di jalan, kita tuh udah siap gitu. Ini bukan karena pengalaman gue touring tuh udah banyak, enggak. Gue juga nontonin referensi orang-orang luar gitu. Dia kalau adventure touring tuh preparationnya apa aja, alat-alatnya gitu kan, kayak kunci-kuncinya apa gitu. Kalau sampai mereka tuh mereka pada bawa ban dalam cadangan gitu, sama mereka punya pompa angin digital gitu. Kalau sampai situ gue belum, tapi kalau untuk ke kunci-kunci oke lah, bawa lah. Gue mah cuma buat buka baut body doang mah, nggak yang nol banget gitu, nggak bawa apa-apa pak. Jadi gue tetap bawa. Tapi namanya kita perjalanan, amit-amit jangan sampai ada kendala. Sama gue ada cerita lucu waktu touring ke Sumba itu. Teman gue ini mulutnya sompral gitu. Dia bilang, wah motor lo nanti error tuh, trouble tuh. Padahal motor gue nggak apa-apa ya, sehat. Setelah dia ngomong gitu, sekring gue putus pak, sekring motor. Ya ini bukan perkara alas ya, kering doang, kagak, gila loh. Sekring motor itu kalau putus satu dia ngerembet gitu loh. Apalagi gue jauh di Sumba ya kan, bengkel aja susah pak. Mungkin teman-teman yang udah pernah ke Sumba tahu deh, apalagi yang pernah ke Sumba Barat Daya dari ibu kotanya itu, dari Waingapu itu. Perjalanan ke Sumba Barat Daya yang udah pernah naik motor itu pasti tahu kondisi di jalannya bagaimana. Kagak ada apa-apa,
pom bensin itu jaraknya gua nggak tahu, baru ada lagi sinyal kadang hilang-hilangan. Cah, batas senja. Siap, bablas gue, sorry. Sinyal hilang-hilangan di Sumba itu. Apean bae sih bapak. Terus bengkel, aduh sumpah bengkel itu nggak ada. Setelah jalan jauh, nanya cari-cari, tanya-tanya warga situ, akhirnya ketemu satu bengkel. Nah, ada temen juga di rombongan itu yang motornya emang lagi trouble juga, dia emang butuh bengkel. Cari deh tuh, jadi kita pinjem alat, ada alat yang gua nggak bawa. Gua foto dulu di Gapura Pacitan. Foto doang ya, bentar. Nah jadi tuh akhirnya kita ketemu bengkel. Begitu kita udah selesai pinjem alatnya, kita mau bayar tuh, tapi sama mereka nggak dibolehin bayar. Jadi emang mereka yang niatnya bantu gitu ya. Tapi kata gue mah, ya kita pakai alatnya dibayar dong, dibayar jasanya gitulah ya. Tapi mereka tuh nggak mau, bener-bener nggak mau. Ntar gue foto dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sumba, oh ya, orang Sumba itu baik banget, sumpah beneran. Maksud gue itu kan bengkel ya, itu tuh bengkel gitu loh. Lu buka bengkel ya buka jasa gitu. Tapi kita yang bener-bener digratisin dan dia nggak mau nerima itu duit. Sampai akhirnya mungkin dia diomongin sama ibunya dari belakang dengan bahasa sana yang gua nggak paham. Mungkin intinya adalah ambil aja. Sampai akhirnya itu si kakak itu diterima lah nih duit kita gitu. Kalau nggak digituin nggak mau mereka. Gue juga nggak tahu kenapa gitu loh. Kita nih customer lu gitulah intinya ya kan. Kita pakai ya emang dia nggak bisa buat benerin motor kita tuh, dia nggak bisa karena mungkin nggak pernah megang ya. Beda motor dengan motor-motor yang biasa dipakai di teman-teman Sumba sana ya. Mungkin dia nggak pernah pegang, jadi dia nggak berani. Akhirnya kita cuma pinjem alat aja gitu loh, kita yang benerin. Mungkin karena itu dia merasa ya kan gua nggak ngerjain gitu, tapi kan itu alatnya dia pak, jadi ya bayar lah, masa enggak lu yang bener aja. Keren dia Sumba. Gue sih kalau ada rezeki lagi, rezeki bukan melulu duit ya, rezeki itu ada waktu, ada kesehatan gitu, ada waktu sehat. Gue pengen
ke Sumba lagi pengen gue. Waktu itu gue cuma di timurnya itu cuma di daerah Waingapu, terus ke jalur viral itu yang namanya Tanah Rara, yang kalau di drone dari atas keren banget. Terus ke Waimarang, itu air terjun di tengah hutan. Jadi kita parkir motor, terus kita trekking nih, trekking di hutan, motor nggak bisa masuk. Kita trekking barefoot, nggak pakai alas kaki ya, karena ya gue doang sih nggak pakai alas kaki. Terus jalan sampai nemu air terjun itu di tengah hutan, dan di sana itu nggak ada tiket loket masuk gitu, itu nggak ada. Ada juga yang jaga warung doang gitu, di depan emang ada warung, tapi dia nggak narik parkir, dia cuma jualan es degan, es kelapa hijau. Terus dia bilang motor tak titip sini aja, aman katanya kakak, katanya soalnya banyak kok yang kesini titip motornya di sini. Oh gitu, ya udah, jalan lah kita. Nah itu daerah Sumba Timur. Tapi ternyata Sumba Timur itu masih banyak spot-spot yang belum gua explore sama teman-teman gua. Jadi gua waktu itu Sumba Timurnya cuma Tanah Rara, Waimarang, air terjun. Habis itu kita lanjut ke Sumba Barat Daya lewat jalur Panturanya sana. The real Pantura ya. Lu tahu Pantura Jawa? Pantura Jawa itu mungkin dulu kan rusak ya. Gua nggak tahu sekarang, gua nggak jarang gua lewat situ, jadi gua nggak ngikutin. Rusak ya. Di Sumba Barat Daya, Panturanya. Aduh, bukan rusak lagi itu mah. Kita mah dimasukin hutan, aspalnya udah nggak ada aspal pecah-pecah, tinggal batu pasir gitu. Dan itu perjalanan kalau nggak salah 9 jam dari Waingapu, dari kota Waingapu ke Sumba Barat Daya. Keren deh Sumba deh. Teman-teman yang udah pernah kesana pasti tahu maksud gue yang gue ceritain, gimana kerennya touring ke Sumba, feel-nya itu bagaimana. Teman-teman yang udah pernah kesana pasti tahu. Buat yang belum pernah, gue doain ada rezeki bisa berangkat touring ke sana juga. Nggak perlu mahal, nggak. Gue siapin tiket kapal deh sama bensin. Hotel mah banyak, hotel budget banyak di sana. Nggak perlu mahal hotel. Makanan juga di sana standar lah. Kapal, waktu itu gue dari Surabaya 2 malam berangkat. Transit pertama di Lombok. Nah, hari keduanya, malam kedua, baru gue tiba di Waingapu, di pelabuhan. 2 malam. Itu harga tiket kapal sama kamarnya. Gue kebetulan ngambil yang kamar ya, yang satu kamar isi 4. Itu 1.500.000 seingat gue ya, untuk tiket motor cc 500 ke atas, segitu. Ya gue bilang tadi, mau touring tuh motor nggak usah nunggu bagus gitu loh. Artinya lu kalau misalnya motornya belum oke tapi mau touring, ya kan ada keuntungan, lu tiket kapal lu jadi nggak mahal-mahal banget gitu loh. Dan lu akhirnya touring gitu maksud gua, dan lu akhirnya anjir ini Sumba coy gitu pak.
Yes, ini gue bahas Sumba ya, karena gue ada pengalaman pernah touring ke Sumba gitu. Ya, 15 kilo lagi. Mudah-mudahan nggak terlalu rame ya di sana, di Tanjung Kelayar, Karangbolong. Mudah-mudahan nggak terlalu rame. Loh, bayangin jalan begini Harley masuk. Dulu belum ada cor-coran kanan itu. Jadi masih full tanah begini. Tuh, kebanting Harley gue waktu itu. Terus dulu gue muternya di warung ini. Dulu belum ada warung. Sekarang mah udah enak. Akhirnya udah balik lagi ke jalur selatan, JLS, jalur utama lah ya. Tadi kan dari JLS kita belok lagi masuk ke dalam ke arah pantai Kelayar atau Karangbolong. Itu kita keluar lagi ke JLS lagi, baru arah berikut Pantai Kebo, Trenggalek. Akhirnya terbalaskan dendam gua di Karangbolong.
Berhenti dulu Pantai Soge, gua lagi mau makan siang. Ikan goreng, gua nggak tahu ikan apa nih, tapi gua requestnya yang nggak banyak tulang. Kopi, iya kan? Meng, sebentar ya. Nanti gua makan dulu. Oke, kita gas. Cabut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya. Gue tadi udah makan di Pantai Soge. Waktunya kita lanjutkan perjalanan. Tapi sepertinya karena udah jam segini, udah jam 1, jadi gua kayaknya nggak mampir ke Pantai Kebo deh. Gua langsung Malang aja lah. Ya Allah, kambing. Apa sih? Nggak apa-apa. Tapi jadi jalan ya kan, nggak usah serius. Serius mah buat ngontrol motornya aja, fokus ya kan. Tapi kalau buat ngelihat sekitar, bawa enjoy aja. Karena perjalanannya gue sendirian, masih jauh ya kan. Jadi ya santai, dinikmatin. Beda kalau sama rombongan, sama teman-teman, bercandanya ada aja. Apalagi udah nyambung di kardo kan, di intercom tuh. Tapi ya seru lah, namanya jalan rame-rame sama temen pasti lebih seru. Gue kapan itu lewat sini yang pertama kali itu, yang gue bawa Harley sendirian. Lewat sininya itu bagian malam gue. Maghrib itu baru masuk sini. Karena emang startnya dari Klatennya itu siang sih. Terus gue masih maksain mampir ke Karangbolong itu kan, udah deh tambah sore aja di sana. Akhirnya gue masuk Trenggalek itu udah sore, udah maghrib. Ya namanya pengalaman di jalan ya, pasti ada aja buat diceritain.
jalur baru sih kayaknya ya. Tapi ternyata enak loh, sepi, jalannya luas, terus jalannya bagus gitu. Cor baru ini ya. Tuh. Wah, keren sih ini. Ban gua berisik banget. Kan pengalaman baru lagi, jalur baru lagi. Aduh. Aduh. Nah, lepas cor-corannya hancur kayaknya. Tembus mana ini? Kesamben. Oh, tembusnya di sini. Nah, kalau tadi gue lewat Lingi juga tembusnya di sini. Oh, gitu. Oke. Seru juga motong di hutan jati. Drill diasepin nih. Tuh, gak enak nih, harus disalip. Cok, nyalip juga dia. Karangkates. Akhirnya gue nyampe juga. Mobil gue udah nyampe duluan. Alhamdulillah motornya nggak rewel. Perjalanan, wih, pas 12 jam loh. Soalnya gue keluar dari villa tadi juga jam 6. Oke teman-teman, makasih yang udah nonton, yang udah nemenin perjalanan gue. Jangan lupa di share, komen, subscribe. Thank you. Sampai ketemu lagi di touring berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.